Oke, baik. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nur Iksan sebagai mahasiswa Teknik Informatika. Di sini saya akan membawakan tugas final untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek, yang dimana untuk tugasnya yaitu untuk mereview skripsi. Dan di sini saya membawakan salah satu skripsi dari Muhammad Fadel yang berjudul implementasi metode pewarnaan graf atau graph coloring menggunakan algoritma greedy untuk menentukan jadwal mata pelajaran pada SMK Negeri 4 Kendari. Oke, jadi untuk outline-nya, untuk garis besarnya nanti saya akan memaparkan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah serta batasan masalah, dan juga untuk tujuan dan manfaatnya. Nah, kemudian untuk bagian kedua dan ketiganya nanti saya akan memaparkan, mungkin saya akan tekankan di bagian dua, yakni pemaparan terkait metode yang digunakan dalam penjadwalan mata pelajaran, yakni menggunakan graph coloring disertai dengan algoritma greedy dalam penentuan pewarnaan grafnya. Dan yang ketiga nantinya saya akan memaparkan metode pengembangan terkait bagaimana pengembangan dari perangkat lunak itu. Dan yang terakhir nantinya saya akan menjalankan sistem itu sendiri atau demo sistem. Oke, kita masuk ke bagian pertama yakni latar belakang. Jadi sesuai yang tertulis di layar yakni teknologi informasi yang berkembang semakin pesat mendorong kita manusia dari berbagai lembaga, dari berbagai bidang untuk memanfaatkan dari teknologi itu. Tidak terkecuali di bidang pendidikan. Nah, sesuai dengan judul ini, jadi salah satunya di bidang pendidikan yakni di SMK Negeri 4 Kendari, yaitu terkait pembuatan jadwalnya yang masih dikerjakan secara manual. Jadi di sini untuk membantu pengolahan jadwal mata pelajaran di SMK Negeri 4 Kendari dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, maka kita akan membuat suatu informasi penjadwalan sehingga dapat terselesaikan dengan cepat dan akurat, sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang biasa terjadi. Jadi di sini kita akan memanfaatkan teknologi informasi dalam membangun sistem penjadwalan mata pelajaran. Nah, di sini salah satu metode yang dapat digunakan untuk penjadwalan adalah pewarnaan graf, yaitu pemberian warna pada elemen graf yang akan dijadikan subjek dalam memahami suatu permasalahan, disertai dengan algoritma greedy dalam menyusun setiap langkah. Jadi dalam menentukan warna setiap elemen graf, nantinya kita akan menggunakan algoritma greedy. Jadi dari untuk pemahaman secara garis besarnya, untuk pemberian jadwalnya kita akan menggambarkannya sebagai graf yang akan kita warnai, tapi kita warnai graf apa saja, itulah kita akan menggunakan nantinya algoritma greedy. Dengan begini, penjadwalan mata pelajaran akan bisa kita optimalisasi dalam pembuatan jadwal, sehingga nantinya dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan, apalagi kalau kita menggunakan metode manual cukup lama, dan juga di sini kita dapat mengurangi angka kesalahan. Nah, dari latar belakang tadi, dapatlah kita temukan rumusan masalah. Jadi bagaimana merancang sistem informasi penjadwalan mata pelajaran pada SMK Negeri 4 Kendari dengan berbasis tadi yang namanya pewarnaan graf dan algoritma greedy. Dan yang selanjutnya bagaimana kita mengimplementasikan metode pewarnaan graf ini pada sistem informasi kita yang kemudian nantinya kita akan sandingkan dengan algoritma greedy. Oke, jadi untuk batasan masalahnya, dalam menyelesaikan masalah tadi, kita akan membuat sistem ini untuk sampai saat ini kita akan jadikan dulu sebagai simulasi, yang kemudian di sini juga kita akan membangun dibatasi hanya berbasis web saja. Kemudian kita juga akan batasi, kita akan menggunakan metode graph coloring yang nantinya kita berbasis pada mata pelajaran, rombel dan juga jam pelajaran. Jadi untuk di sini yaitu penjadwalan di luar dari peraturan pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Dan nantinya juga untuk penjadwalan ini hanya akan dilakukan generate penjadwalannya sekali dalam setiap semester. Jadi menunggu untuk jadwalnya difikskan dulu di awal semester, kemudian nantinya akan di-generate satu kali. Oke, di sini tujuan dan manfaat dari skripsi ini dan juga sistemnya yaitu untuk tujuannya sendiri, yaitu merancang sistem formasi untuk penjadwalan mata pelajaran pada SMK Negeri 4 Kendari. Kemudian juga kita akan
menerapkan metode graph coloring menggunakan algoritma greedy pada sistem informasi penjadwalan mata pelajaran. Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pembuatan jadwal yang biasa dilakukan oleh staf atau mungkin wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, ataupun nantinya juga manfaat yang lain yaitu penjadwalan yang dilakukan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dapat menghemat waktu dan tenaga berkat sistem yang akan kita rancang. Nah, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu terkait metode penerapan dalam penjadwalan mata pelajaran, yakni metode graph coloring, pewarnaan graf dengan algoritma greedy. Jadi untuk graph coloring sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah warna minimum yang dapat diberikan pada nodes. Nodes itu titik atau edges, garis dalam sebuah graf, sehingga nodes atau edges yang saling berhubungan tidak memiliki warna yang sama. Jadi untuk kaitannya dengan penjadwalan mata pelajaran, di sini bisa kita temukan bahwasanya kita anggaplah titik atau garis di graf ini adalah guru atau kelas. Bisa jadi dalam satu guru bisa mengajar di dua kelas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Inilah yang mengapa kita mengambil graph coloring, sehingga kita bisa memetak-metakkan eh, silang antara masing-masing guru, silang antara masing-masing kelas, atau silang antara masing-masing rombel. Nah, di sini ada tiga jenis pewarnaan graf, yakni pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan juga pewarnaan daerah. Nah, di tulisan ini kita akan memaparkan terkait pewarnaan simpul. Jadi kita akan mengibaratkan setiap guru, rombel, atau kelas itu sebagai titik, yang kemudian kita akan cari kaitannya satu persatu, konfliknya satu persatu, sehingga bisa kita luruskan dan kita bisa buat jadwal mata pelajaran yang secara optimal. Oke, tadi terkait terkait metode graph coloring. Di sini kita masuk ke algoritma greedy, merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan dalam mencari solusi optimum. Jadi dalam menentukan ini warnanya, nanti graf ini warnanya apa, ini warnanya apa, nanti kita akan menggunakan algoritma greedy. Nah, di sini kita akan mengambil salah satu contoh, yaitu di tabel kelas, yaitu di mana di sini kita telah membagi, di mana setiap guru mendapatkan eh, berdasarkan jam pelajaran di berbagai kelas. Dia mendapat, misalnya guru A, dia mendapatkan 3 jam pelajaran di kelas B, kemudian mendapatkan 3 jam pelajaran di kelas D, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menerapkan algoritma greedy untuk menentukan siapakah guru yang memiliki konflik paling banyak. Maksudnya tabrakannya paling banyak berdasarkan jam pelajaran yang dia ampuh dan juga kelas yang dia ampuh. Jadi di sini ada dua hal yang berbeda yang kita coba cari kesamaannya. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu di sini kita akan menggunakan N1, banyak jam ajar pada satu guru. Misalnya guru A. Guru A itu N1-nya berarti ada 3 plus 3 plus 3, yakni 9. Atau bisa jadi juga jam ajar pada satu guru kita anggap D, D, dan G, yaitu 3 kelas. Dan juga jumlah jam pelajarannya di masing-masing kelas adalah 3. Nah, di sini maaf, maksudnya di sini kelas kita anggap sebagai guru. Jadi misalnya guru A ini untuk 0,45 adalah angka yang konstan tidak berubah. Yang berubah adalah CG-nya untuk menentukan nilai konflik. Jadi misalnya guru A 0,45 dibagi N1 per N2. Kita ambillah kembali di tabel, yaitu B, D, dan G. Jadi akan ada N1-nya adalah 3. Dan untuk N2-nya jumlah pelajaran masing-masing kelas, dan masing-masing kelas itu adalah 3. Jadi 0,45 dibagi 3 per 3. Jadi 0,45 dibagi 1, 0,45. Dan untuk kelas B juga kita akan bagi, yaitu untuk guru B dia akan masuk di 4 kelas, di mana setiap kelas ada 4 jam pelajaran, jadi 0,45 dibagi 4 per 4, atau 0,45 dibagi 1, yaitu 0,45. Dan kelas guru C, maksud saya, yaitu ada di berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas yang diampu, dan setiap kelas ada 3 jam pelajaran. Jadi 0,45 dibagi N1, yaitu 6, per N2. Jadi 6 per 3, 0,45 dibagi 2, 0,225, dan seterusnya. Nah, dari misalnya kita telah menghitung
kelima guru ini, kita bisa tentukan mana guru yang memiliki nilai konflik yang paling besar, yaitu adalah berdasarkan nilai yang paling rendah, yaitu guru C, di mana guru C mengampu di ada 6 kelas dengan masing-masing kelas ada 3. Jadi di sini untuk nilai konfliknya kita ambil yang paling rendah 0,225, atau bisa juga di kelas di guru D. Guru D juga mengajar di 5 ada 5 kelas yang berbeda dengan masing-masing 2 jam mata pelajaran. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi jika algoritma tadi yang masih dalam bentuk abstrak kita terapkan dalam metode yang kita bahas sebelumnya, yaitu graph coloring, maka nantinya kita bisa menentukan cara kerja algoritma grid ini seperti ini. Jadi pada graf G, dari derajat setiap simpul pada G, kemudian kita inisialisasi himpunan simpul tak berwarna dengan semua simpul pada graf G dengan urutan derajat tak menaik. Kemudian elemen pertama pada himpunan adalah simpul dengan derajat tertinggi. Kemudian kita inisialisasi himpunan solusi dengan himpunan kosong. Kemudian nantinya melakukan pemilihan simpul yang akan diisi warnanya dengan fungsi seleksi simpul. Kemudian menghapus simpul yang terpilih dari daftar simpul tak berwarna. Kemudian kita masukkan simpul dalam himpunan solusi. Ini mungkin saya akan bagi supaya kita bisa jelaskan secara langsung. Nah, misalnya kita punya di sini. Kita punya contoh ada di sini ada 6 simpul, yaitu V1 sampai V6, yang dimana masing-masing simpul itu memiliki jumlah derajat 2. Kenapa 2? Karena di sini setiap simpul memiliki kaitannya masing-masing 2. Jadi misalnya V1 simpul 1 berkaitan dengan simpul V2 dan juga berkaitan dengan simpul V6, maka jumlah derajatnya 2. Dan semua simpul di sini memiliki derajat 2. Nah, kita misalnya masuk ke langkah pertama, yaitu pada graf G dari derajat setiap simpul G, kemudian kita inisialisasi himpunan simpulnya dengan elemen pertama adalah simpul dengan derajat tertinggi. Nah, kebetulan di sini jumlah derajatnya sama, maka kita ambil derajat V1. V1 dengan urutan derajat tak menaik. Jadi nantinya derajat tak menaik ini kita tidak, kenapa kita ambil V1? Karena tidak ada lagi simpul yang ada di atasnya. Jadi kita akan mengambil ke bawah. Nah, di sini kita inisialisasi himpunan solusi dengan himpunan kosong, kemudian kita akan seleksi ini simpul yang akan diisi warnanya. Jadi pertama kita ambillah V1. Untuk sekarang himpunannya adalah 0, himpunan solusi 0. Kemudian di sini kita telah warnai V1, kita bisa mengisi V2 dan seterusnya. Kemudian kita ambil V3. Kenapa V3? Kenapa tidak V2? Karena V2 memiliki kaitan dengan V1. Makanya langsung turun ke V3. Nah, setelah itu himpunan tak berwarna sekarang, himpunan solusi sekarang ada 1, yaitu V1. Dan tak berwarna ada 4, V2, V4, V5, V6. Kemudian begitu seterusnya dilakukan V3, kemudian cari lagi solusinya. Tidak mungkin ke V2 dan V4 karena dia berkaitan. Kemudian di sini dia akan mentok di V5. Nah di V5 ini dia akan berhenti di sini. Kita masuk di langkah terakhir. Karena jika simpul sudah diwarnai, proses berakhir. Dan ternyata belum semua simpul ini terwarnai. Makanya kita akan kembali ke langkah 3. Langkah 3 itu ada di slide sebelumnya, yaitu di sini. Kita kembali inisialisasi himpunan solusi dengan himpunan kosong. Makanya setelah di sini dia berhenti di V5 untuk langkah pertama. Karena dia tidak bisa lagi mengambil himpunan manapun. Makanya dia akan kembali lagi start dari V2 untuk memulai langkah baru. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan ini seperti jadwal pelajaran, makanya bisa kita anggap V1, V3, V5 berada di hari yang berbeda dengan V2, V4, dan V6. Misalnya V1, V5, V3 itu dilaksanakan di hari Senin, V2, V4, V6 di hari Selasa, sehingga tidak lagi terjadi tabrakan walaupun mereka ini memiliki kaitan. Nah, di sini kita masuk ke bagian 3, yakni metode pengembangan. Metode pengembangan perangkat lunaknya nanti kita akan menggunakan XMPP, yaitu PHP, PHP Apache, dan juga untuk beberapa data database-nya kita simpan ke dalam MySQL. Nah, untuk di sini use case diagramnya,
Saya slideshow dulu. Oke. Nah, di sini untuk use case diagramnya, untuk setiap data, baik data guru, data jadwal, data pelajaran, dan data kelas, itu akan dikelola oleh admin. Sedangkan untuk yang mengelola data jadwal pelajaran, itu diserahkan ke Wakase Kurikulum. Jadi, Wakase Kurikulum hanya bisa melakukan mengenerate jadwal pelajaran setiap semester. Dan untuk data guru, data mata pelajaran, dan data lainnya diserahkan ke admin untuk di setiap semester juga dilakukan sinkronisasi data-datanya, dan sedangkan guru sendiri hanya bisa melihat jadwal pelajaran yang telah di-generate oleh Wakase Kurikulum. Nah, ini untuk activity diagram masing-masing fitur nantinya, login, ini juga ada guru. Nah, seperti tadi yang ada di use case diagram, yaitu guru nantinya hanya bisa melihat jadwalnya, tapi di sini kita lihat dari sisi admin, di mana adminnya di sini bisa mengelola data guru. Ini data kelas juga dikelola oleh admin. Nah, ini untuk kelas diagramnya. Di sini kita bisa lihat untuk setiap kelas nantinya bisa ditambah, bisa dihapus, dan juga bisa diubah. Begitupun juga guru, begitupun juga mata pelajaran. Nah, tapi untuk ada beberapa, mungkin sebagian besar datanya, ada beberapa banyak, sebagian besar kelas nantinya dikelola oleh admin. Sedangkan untuk Wakase Kurikulum atau admin akademik nantinya hanya akan bisa memiliki akses ke jadwal saja. Begitu. Oke, di sini saya telah menyelesaikan 4 bagian. Maaf, 3 bagian. Kita melangkah ke bagian keempat, yakni demo sistemnya. Oke, kita masuk ke sistemnya. Saya hapus. Oke, mungkin saya masuk langsung ke sini. Saya logout dulu. Oke, ini untuk sistemnya. Kita akan start melalui role admin dulu. Nah, di sini admin nantinya bisa mengelola data input ini. Data mata pelajaran, data guru, dan data kelas. Jadi di sini jadi untuk guru terkait ini dimaksudkan ke ID guru yang ada di sini. Di sini, ya. Mata pelajaran itu di sini ada durasi mapel, jadi semapel dan guru terkait. Nantinya ini akan dibagi ke dalam beberapa rombel. Kalau saya mengikut ke sini, di sesuai skripsi yang ada di sini. Nantinya untuk perhitungan, kalau kita mengaca ke perhitungan manual, di sini setiap guru nantinya akan dibagi ke per kelas atau rombel. Karena yang paling sering terjadi untuk konflik sendiri yaitu tabrakan guru. Jadi di sini kita mengambil acuannya pada guru dan mata pelajarannya, kemudian nantinya disebar ke banyak kelas atau rombel. Nah, ini seperti yang penjelasan saya di awal terkait mengenai algoritma greedy, bagaimana pembagiannya dan bagaimana kita menentukan nilai konfliknya. Nah, ini nantinya akan dilakukan oleh admin untuk pembagiannya. Nah, untuk pembuatan jadwalnya nantinya akan dilakukan oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, untuk ini ada data kelas juga. Itu ada beberapa jurusan yang terbagi ke dalam beberapa rombel. Nilai yang biasanya menjadi permasalahan ketika pembagian secara manual. Jadi kita bisa tambah. Nah, admin hanya bisa mengelola data ini saja. Begitupun juga data pengguna. Sedangkan untuk data pembuatan jadwal, dia dilakukan oleh admin akademik atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Kita coba login. Oke. Nah, di sini kalau kita masuk ke mata pelajarannya, nah ini. Wakasi kurikulum tidak punya akses untuk mengubah ini. Dia sudah diatur oleh admin. Nah, dia hanya bisa melakukan penjadwalan. Kita coba cek. Nah, ini. Di sini sudah
terbagi ya jadwalnya berdasarkan data yang telah diupload oleh admin. Ini untuk data kelas 10. Kalau semisal kita ini bisa kita hapus, kemudian kita bisa lihat bagaimana caranya pembagiannya. Kalau kita melihat juga di source code, kita masuk ke controllernya, controller untuk jadwal, controller jadwalnya. Ini ketika jadwalnya di generate, dia akan menghapus dulu tabel jadwal. Jadi dia akan menghapus jadwal sebelumnya. Jadi kalau kita ibaratkan kita masuk ke PHP admin, ini kalau ini sudah di generate posisinya jadi sudah ada. Nah misalnya kita hapus pakai SQL, ya, delete from tbl jadwal seperti ini. Jadi kalau kita oke, jadi nanti kosong data jadwalnya. Kita coba refresh, kemudian kita lihat. Nah ini datanya kosong, tapi data kelas, data pelajaran, data guru masih ada. Nah ketika kita menekan generate jadwal kelas 10, maka di sini dia akan masuk ke sini. Jadi jadwal misalnya kita kelas 10 kita generate, dia akan masuk ke sini controller ini. Generate jadwalnya. Dia akan generate jadwalnya berdasarkan kelasnya. Jadi didapatkan dulu kelasnya berapa, kemudian dilakukanlah perhitungan dengan menggunakan algoritma pewarnaan graf dengan algoritma greedy seperti tadi. Makanya untuk pembagian setiap graf, makanya dia menggunakan ini. Key. Jadi untuk menentukan nomor setiap graf yang nantinya akan diwarnai satu persatu menggunakan algoritma greedy. Jadi kalau kita tekan generate, nah di sini data kelas 10 sudah ada, sudah terbagi. Begitupun juga ketika kita menggunakan, tapi kalau kelas 10 ke atas ini belum ada harusnya. Ya, belum ada. Kita perlu generate terlebih dahulu. Dan di sini memang generate-nya dilakukan dengan sangat singkat, itu hanya membutuhkan waktu estimasi 0,378 detik. Dan di sini sudah minim, bahkan hampir tidak ada untuk konflik yang kita dapat temukan ketika kita menggunakan penjadwalan mata pelajaran secara manual. Oke, cukup sekian dari saya terkait demo aplikasi dan mungkin sekaligus menutup presentasi saya terkait revisi skripsi untuk skripsi yang berjudul ini ada di sini, yaitu implementasi metode pewarnaan graf atau graph coloring menggunakan algoritma greedy untuk menentukan jadwal mata pelajaran pada SMK Negeri 4 Kendari. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.